Seorang wanita lanjut usia ingin mencari pekerjaan di sebuah toko kecil. Padahal dia meminta gaji yang sangat kecil. Tapi lihatlah tangan yang bengkok itu. Pemilik toko memilih untuk menolaknya. Wanita tua itu tidak terus memohon. Bilang saja pada pemilik toko itu, "Dorayaki, milikmu kekurangan sesuatu yang istimewa." Lalu dia meninggalkan sekotak pasta kacang merah. Yang dia lakukan sendiri lalu berbalik dan pergi. Pemilik toko tidak tertarik dengan sekotak pasta kacang. Asal-usul ini tidak diketahui. Berbalik dan membuangnya ke tempat sampah. Tapi sesaat kemudian dia mengeluarkan kotak itu lagi. Setelah membuka tutupnya, dia menyesapnya dengan hati-hati. Diikuti oleh potongan kedua dan kemudian potongan ketiga. Beberapa hari kemudian pemilik toko bertemu lagi dengan wanita tua itu. Kali ini dia tidak menolak lagi. Karena pasta kacang buatannya enak banget. Karena tidak ada ponsel. Jadi wanita tua itu baru saja meninggalkan alamat. Dia bilang dia tidak akan terlambat. Bahkan burung itu tidak bangun lebih awal darinya. Dia memberitahunya bahwa itu buka pada jam 11. Tidak akan ada waktu untuk bersiap pada jam 9 pagi. Dia bertanya apakah kami perlu menyiapkan pasta kacang terlebih dahulu. Pemilik toko pergi ke dapur dan mengeluarkan ember besar. Dia selalu menggunakan pasta kacang yang sudah jadi, yang diproduksi oleh perusahaan ini. Cukup telepon dan kirimkan ke rumah Anda, sangat nyaman. Wanita tua itu jelas tidak setuju dengan pendekatan ini. Katanya isian pasta kacang merahnya. Oleh karena itu, jiwa Dorayaki harus melakukannya sendiri. Jadi dia membuat kesepakatan dengan pemilik toko. Persiapan akan dimulai sebelum matahari terbit besok. Keesokan harinya, sebelum fajar, pemilik toko turun ke bawah. Saat ini, wanita tua itu sedang menunggu di depan toko. Kemudian keduanya mulai bersiap. Dia bilang dia merendam kacang merah semalaman. Ini bisa menghilangkan banyak kotoran. Kacang yang sudah direndam harus dikukus beberapa kali di dalam panci. Tunggu hingga aroma manis kacangnya keluar. Sekarang sudah pagi. Pemilik toko merasa sangat kesal. Kata wanita tua itu dengan tenang. Kacang sulit tumbuh. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Butuh waktu lama untuk mengukus sepanci kacang. Wanita tua itu dengan hati-hati membuka tutupnya. Ambil air untuk memasukkan kacang dan cuci sekali. Kacang yang baru dimasak dihancurkan. Hanya air yang mengalir dengan lembut yang dapat digunakan. Cara ini secara perlahan menghilangkan rasa pahit yang ada di dalam. Tunggu hingga air di dalam panci benar-benar jernih. Saatnya mulai membuat isian pasta kacang. Ambil gula dengan kacang matang. Masukkan ke dalam panci dan aduk rata. Lalu tutup dan masak selama 2 jam lagi. Hal ini akan memungkinkan kacang menyerap semua rasa manis gula. Akhirnya dimasak selama 2 jam. Air di dalam panci akhirnya mengering. Untuk membuat pasta kacang lebih kental, tambahkan juga sedikit agar lebih bergizi. Persis seperti itu di bawah bimbingan hati-hati dari wanita tua itu. Sepanci pasta kacang merah yang mengepul dari oven akhirnya muncul. Kacang merah sebening kristal terisi sampai penuh. Memancarkan aroma yang menggugah selera. Membuat orang ngiler bahagia. Pemilik toko tidak sabar untuk menuangkan adonan dan memanggang kuenya. Kerak renyah dengan isian kacang merah yang manis dan lengket. Menggigitnya seperti kehidupan yang berkembang. Ini pertama kalinya dia makan makanan lezat seperti itu. Siswa yang rutin mengunjungi toko juga penuh pujian untuk kue Dorayaki hari ini. Bertanya kepada pemilik toko apakah dia harus diam-diam memuja seorang guru untuk mempelajari seni tersebut. Pemilik toko menjawab dengan malu-malu. Dia dengan malu-malu mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia punya sedikit. Toko kecil mulai hari ini dan seterusnya. Selalu ada antrean panjang pelanggan yang menunggu di depan pintu untuk menikmati kue Dorayaki yang lezat. Melihat makanan yang saya buat dikenali, wajah wanita tua itu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Hari ini pemilik toko yang sebenarnya datang. Dia mendengar bahwa tetangga sebelahnya memiliki toko yang mempekerjakan penderita kusta. Khawatir orang lain akan membicarakan Anda di belakang. Dia memintanya untuk segera memecat wanita tua itu. Pemilik toko jelas mengetahui kondisi wanita tua itu. Dia menjelaskan bahwa wanita tua itu telah pulih sepenuhnya kesehatannya. Itu juga karena dia datang. Bisnis toko kecil ini baru saja berkembang pesat. Namun pria ini, pada dasarnya tinggal di bawah beranda orang lain. Tentu saja apa yang Anda katakan tidak penting. Keesokan harinya pemilik toko berada dalam suasana hati yang tertekan. Memutuskan untuk menutup toko selama 1 hari.
Tapi ketika dia menelepon, wanita tua itu datang ke toko. Dia menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik. Dia akan menyiapkan pasta kacang merah untuk besok. Kacang merah baru saja selesai dibuat ketika pelanggan tiba di depan pintu. Dia tidak punya pilihan selain membuka toko. Tangannya tidak terlalu fleksibel, dan ini pertama kalinya dia membuat adonan. Jadi bisa digoreng atau dibakar. Namun meski begitu, pelanggan tetap datang berbondong-bondong. Keesokan harinya, pemilik toko yang lelah turun ke bawah. Melihat wanita tua yang baru keluar pagi-pagi sekali, datang ke bengkel kerja, yang sedikit mengejutkannya. Wanita tua itu dengan menyesal memberitahunya bahwa ada terlalu banyak pelanggan kemarin. Dia membuka tokonya sendiri untuk menjualnya kepada pelanggan. Pemilik toko tidak mengucapkan sepatah kata pun mencela. Sebaliknya dia tergerak oleh dedikasinya. Ketika dia melihat produk jadi yang dia buat kemarin, lalu dia memberikan senyuman langka. Siang harinya, wanita tua itu mengeluarkan 2 bantal dan menyuruhnya memilih salah satu. Inilah yang dia rajut sendiri. Mungkin kebaikan wanita tua itu yang menyentuh hati pemilik toko. Saat istirahat, ia aktif menceritakan kisahnya sendiri. Ternyata dia melakukan kejahatan ketika dia masih muda, melakukan kesalahan dan harus menghabiskan beberapa tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, ia cukup beruntung bisa diterima oleh bosnya untuk bekerja di toko ini. Jadi untuk membayar utangnya, saya mungkin tidak akan bisa meninggalkan sini selama sisa hidup saya. Wanita tua itu juga tidak berusaha memberi nasihat, hanya meratapi hidup yang banyak macam kesulitannya. Sinar matahari sore sedang, beberapa siswi sering datang, berkicau dan mengeluh bahwa bersekolah itu membosankan. Dia menasihati gadis-gadis itu bahwa daripada mengeluh, mereka sebaiknya menggunakan metode yang mereka suka. Mungkin lebih baik bermain sesuka Anda. Murid-muridnya sangat nakal, bercanda bahwa wanita tua itu memberi mereka pelajaran yang buruk. Pernyataan ini membuatnya tertawa terbahak-bahak. Berada bersama keluarganya membuatku merasa beberapa tahun lebih muda. Dalam sekejap, dedaunan telah menguning dan musim gugur telah tiba. Dalam cuaca yang seharusnya merupakan musim panen. Anehnya, bisnis toko itu sepi. Dorayaki yang dibuat di pagi hari tergeletak di sana dengan tenang. Sampai matahari terbenam, tidak ada satupun yang bisa dijual. Alasan utamanya adalah, ada yang mengungkit kisah seorang perempuan tua yang menderita penyakit kusta. Ditransmisikan keluar, wanita tua itu tahu sudah waktunya untuk pergi. Dia mengganti pakaiannya dan mengemasi barang bawaannya. Setelah membungkuk kepada pemilik toko, dia tersenyum dan keluar dari toko. Dia melambai ke langit saat dia pergi. Dan sejak hari itu, dia juga tidak muncul lagi. Setelah wanita tua itu pergi, pemilik toko menjadi orang yang kesepian. Senyuman di bibirku pun menjadi kurang bahagia. Hanya ketika Anda membuat pasta kacang merah, aku merasa wanita tua itu masih berada di sampingku. Setelah sekian lama pemilik toko menerima surat. Itu adalah surat yang dikirimkan wanita tua itu kepadanya sebelum dia meninggal. Isi surat itu sederhana dan dangkal. Wanita tua itu berkata dia sedang memasak kacang merah. Terkadang kita perlu mendengarkan dengan cermat bisikan kacang. Keduanya mendengarkan dan membayangkan hari-hari cerah dan hujan yang mereka alami. Angin apa yang membawa mereka ke sini? Begitulah cara air menghilangkan rasa lelah mereka. Dia percaya pada segala sesuatu di dunia ini. Setiap orang mempunyai suaranya masing-masing. Matahari menyinari hati dan angin bertiup melalui dedaunan. Dan kehidupannya yang kesepian, dia ditinggalkan oleh keluarganya di sanatorium ketika dia masih muda. Ketika dewasa, ia juga menderita penyakit kusta, tetapi menerima keterasingan dunia. Tapi meski begitu dia tidak pernah kehilangan harapan dalam hidup. Setelah dia meninggal, dia akan mengubur dirinya di bawah pohon sakura. Rasakan indahnya bunga di dunia ini. Di akhir suratnya, dia menyemangati pemilik toko. Jangan serahkan hidupmu, lanjutkan di jalan yang Anda pilih. Cepat atau lambat dia bisa melakukannya. Dorayaki mengungkapkan pemikirannya sendiri. Dunia tidak akan pernah kekurangan orang seperti itu. Mereka harus menanggung segala dinginnya dunia. Tapi selalu ada cahaya di hatiku. Baru saja menyembuhkan orang lain. Itu juga membawa kehangatan pada diri Anda sendiri. Hidup hening sejenak.
Menjadi sibuk dan sibuk adalah hal yang biasa. Melihat jauh adalah pemandangannya. Melihat apa yang dekat adalah kehidupan. Sebagian besar kehidupan manusia sulit. Tapi selama itu terjadi secara alami, itu saja. Alasan mengapa Anda sengsara dan tidak jelas. Itu karena Anda terlalu peduli pada untung atau rugi. Lakukan yang terbaik untuk mengikuti takdir Anda. Ada hal-hal yang Anda pilih untuk dilepaskan. Ini bukan tentang memaafkan orang lain. Ini tentang memaafkan diri sendiri.